sahabat-sahabat. Abah gunakan untuk menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat semua adalah, dan menggunakan waktu kita adalah semoga menjadi waktu yang bermanfaat, ya. Semoga waktu yang adalah dalam rangka berzikir pada Allah adalah dengan bertafakur pada Allah dengan membahas persoalan-persoalan yang ditanya oleh panjenengan. Nah, adapun persoalan malam hari ini yang Abah akan bahas adalah pertalian dengan doa, zikir, adalah wirid, warid, dan juga termasuk adalah apa yang disebut dengan hijib, ya sahabat. Karena masih banyak bertanya, bagaimana cara doa, dan apa itu wirid, dan apa itu warid, sahabat. Dan apa itu adalah hijib, dan lain sebagainya. Mungkin sebagian ada yang bisa Abah jawab pada malam hari ini. Ya. Mari kita mulai berawal, sahabat. Segala ketidakbahagiaan, segala adalah permasalahan adalah mulainya adalah di dalam dada. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bagaimana kita menjaga rumah Allah, Baitullah sejati adalah dalam dada kita. Allah sudah berfirman, masalu nurihi kamiskat fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi walau lam tamsu nurun ala nurin, ya sahabat. Jadi pada dasarnya ketidakbahagiaan kita manusia adalah ada pada dada. Penderitaan kita manusia ada dalam dada. Persoalan manusia adalah ada dalam dada. Bahkan karma kita semua tercatat dalam dada. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Maka betapa pentingnya Allah sampai menempatkan adalah jantung kita, kolbu kita adalah sebagai rumahnya. Kolbul mukmin baitullah. Maka di situ nanti adalah apakah yang menjadikan muharik penggerak hidup kita ini jasad, ataukah sebaliknya bahwa yang menggerakkan adalah hati kita. Begitu banyak ayat-ayat yang Al-Quran sahabat berbicara tentang itu semuanya. Sampai Allah menghususkan bahwa menyampaikan bahwa langit, gunung, laut, ya tidak ada yang bisa menampung Allah kecuali adalah hati orang yang qalbun salim, adalah hati yang sudah Islam, hati yang sudah legowo, ya. Dengan hati yang baik, maka baiklah seluruh pekerjaan. Maka Al-Farabi mengumpamakan hati manusia adalah kerajaan manusia itu sendiri. Hati manusia adalah tempat bersinggahnya raja di sana. Maka disitulah pada saat hati tentang surat Al-Fil, tentang Abroha, tentang gajah, tentang Ka'bah, dan burung ababil adalah juga sebenarnya menceritakan tentang bagaimana adalah rumah Allah itu dihancurkan. Dalam kisah syariatnya adalah Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, mungkin boleh juga Abah jawab tadi yang bertanya tentang guhanya Syekh Muhi. Yang mana di guhanya Syekh Muhi adalah ada lobang, ya, untuk kita pergi ke Baitullah. Nah, ini pun jangan ditelan mentah-mentah gitu kan kalau Abah sarankan. Karena saya yakin mereka para aulia Allah itu yang dimaksud adalah bukan lobang yang bisa kamu pergi ke Mekah. Tetapi yang dimaksud adalah lobang itu adalah dadamu itu. Guhanya itu badanmu itu dari semua. Adapun Ka'bah adalah merupakan adalah Baitullah, adalah di dalam dadamu itu. Karena itu sama dengan kisah Ashabul Kahfi pada dasarnya. Maka disinilah agama membutuhkan nalar, agama membutuhkan akal yang hidup, sahabat, bukan hanya sebatas akal. Maka kebahagiaan manusia juga tergantung adalah di situ. Jadi Abah sering sampaikan, sesungguhnya nasib manusia adalah disebabkan karena perbuatannya. Perbuatan manusia disebabkan ucapannya. Ucapan manusia datang daripada pikirannya. Sementara pikiran manusia adalah datang dari apa yang ada dalam dadanya.
Maka itulah Allah dalam beberapa hadis qudsi di dalam Al-Quran, bahwa Allah tidak melihat batang tubuhmu, Allah tidak melihat sukumu, Allah tidak melihat amalmu bahkan. Tapi Allah melihat adalah kesucian, adalah amal yang dilakukan oleh maka di dalam hikam dibahas tentang amal dan akhwal. Nah, di situ pula tentang doa, di situ pula tentang wirid yang akan menghasilkan warid, sahabat. Nanti kita akan bahas. Nah, apa doa? Buat siapa orang berdoa? Meminta itu pada dasarnya bagi orang yang belum kenal dengan Allah itu bahasanya meminta, ya. Tapi pada saat orang itu sudah mulai mengenal Allah, tidak ada lagi permintaan sebetulnya. Yang ada adalah wirid dari semua. Tetapi wirid adalah sehebat apapun wirid itu adalah amal makhluk. Maka ada amal, ada ahwal. Amal adalah segala sesuatu yang menjadikan tubuh ini bergerak disebut amal. Tetapi ahwal adalah sesungguhnya adalah aktivitas tubuh yang digerakkan oleh hati, itu ahwal. Nah, yang satu adalah perbuatan makhluk, yang satu karunia Allah. Maka di dalam hikam, sahabat, begitu banyak dibahas oleh Syaikhullah, berapa banyak pun amal yang dilakukan oleh tubuh tidak ada artinya apa-apa dibandingkan satu karunia atau ahwal yang datang dari hati. Nah, adapun yang disebutkan dengan wirid adalah seumpama kebun, sahabat, ya. Apapun wiridnya adalah kebun. Kalau kau adalah menanam adalah paya, maka waridnya adalah buah paya. Kalau wiridnya adalah kau menanam buah jagung, maka waridnya itulah buah jagung. Jadi warid itu adalah buah dari wirid, ya, dari semua. Nah, adapun perbedaan dengan doa, doa itu meminta dari semua. Tapi kalau yang sudah wirid adalah sudah bukan meminta, tapi da'a yadau, itu menghadirkan. Maka tadi kata Abah, doa itu adalah bagi orang yang masih makom mubtadi, orang yang belum kenal dengan Allah, yang belum tahu Allah, maka ada istilah doa dari semua, meminta. Tetapi orang yang sudah naik dari doa kepada wirid, sebetulnya adalah bukan lagi meminta, karena nanti, ya, sahabat. Maka disinilah betapa pentingnya sampai baginda Nabi pun adalah bersabda tentang pentingnya adalah bagaimana menjaga hati dari semuanya. Yang disampaikan di dalam sebuah hadis yang sering Abah sampaikan adalah dikatakan inna fi jasadi ibnu adam lamudghatan faida sholahat sholahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyya qalbi, tadi semua, ya. Jadi dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jadi kalau dia baik, baiklah seluruhnya. Maka sesungguhnya perbuatan tubuh yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, bahkan nasib yang buruk, sebenarnya datang dari hati yang busuk, sebenarnya. Dari semua. Maka kenapa kita harus menjaga hati. Jagalah hati, lentera hidup ini betul-betul semuanya. Itulah jenderalnya, itulah rajanya dari semua. Maka inilah yang harus selalu kita jaga. Bahkan di dalam hadis yang lain, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman ada yuqallabuha kaifa yasha'u, ya. Sesungguhnya di hati manusia ada dua jari-jari Allah, tergantung. Maka dua jari-jari Allah pada saat tubuhmu penuh dengan kebencian, kedengkian, maka Allah menggerakkan dirimu pada pujuroha dari semua. Tapi kalau hatimu penuh dengan keikhlasan, kebaikan, cinta, rasa kasih sayang, maka engkau akan digerakkan oleh Allah. Jari Allah itu menggerakkanmu untuk berbuat watakwaha. Maka itulah Allah dalam Al-Quran adalah mengingatkan surat As-Sam kepada kita. Wa nafsi wa masawaha falhamaha pujuraha wa taqwaha. Nah, disinilah. Maka inilah yang menjadikan dada. Ya, itulah banyak dalam Al-Quran dibahas tentang dada. Sodar dari semua. Bahkan kesadaran pun ada pada dada. Sudur itu dada. Sodar adalah dada. Sadar. Maka sidroh al-muntaha pun adalah harus dibangun pada dada. Maka di dadamulah ada surga, di dadamulah ada neraka, sahabat.
Maka inilah yang harus kita jaga. Maka sebelum Abah nanti lebih rinci tentang doa, tentang wirid, tentang warid, tentang hijib, dari semua, pahami dulu karena areanya adalah dada. Maka itulah Nabi bersabda, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lubbun, ya. Dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah ada bentengku tadi semua. Maka orang yang sudah ditanamkan kalimat la ilaha illallah, kata Allah, man dakhalaha kana amina, amanlah dia. Adalah la ilaha illallah itu adalah bentengku hisni. Man dakhala hisni, siapa sudah masuk dalam bentengku, maka amanlah dia daripada segala kesulitan sebetulnya. Jadi bisa dijelaskan, bisa dipahami kenapa kalian banyak utang, kenapa kalian menderita, kenapa kamu ditinggalkan bini, kenapa ekonomi murat marit, karena hatimu busuk. Walaupun badanmu sesoloyongan lembut kayak apapun, kalau hatimu busuk ya tetap saja tidak ada gunanya. Bahkan kalau hati tidak hidup, badan malas, gerak malas, badan penuh penyakit, tadi semua ya. Muncullah masalah ini, masalah itu, itulah akibat. Sebetulnya sumber persoalannya adalah dari kolbu yang busuk semuanya. Tadi semua. Pendengki, pendendam, tadi semua ya. Bahkan kesyirikan tadi yang menghalangi manusia itu. Tadi semua ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka gerak awal ya, maka harus selalu pertama adalah yang dijaga adalah hati. Yang dijaga adalah jantungnya, adalah kerajaan tubuhmu itu. Tadi semua ya. Tangan mencuri, kaki melangkah tempat busuk, mulut berkata busuk, mata melihat yang tidak tempatnya, itu semuanya datang dari hati, sahabat. Nah, oleh karena itu adalah, bagaimana kamu akan meminta pada Allah pada saat hatimu adalah kebun binatang? Ini persoalan. Nah, maka bagaimana kau akan mentajalikan Allah sementara engkau belum mentaholi segala sifat-sifat yang bukan sifat Allah tadi semua ya. Jadi disinilah maka kenapa kita harus menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas adalah sekaligus sebenarnya adalah membersihkan. Dan bahkan kebahagiaan manusia tergantung seberapa bersih adalah hatimu itu. Karena gerak tubuhmu adalah pada saat tubuhmu bergerak, pada sholat, pada apa, pada kerja, pada apapun, sebetulnya adalah dia hanya makmum dari semua. Dari hatimu yang sebagai imam. Tapi pada saat hatimu adalah sebagai makmum, maka jiwamu yang menjadi imam. Pada saat jiwamu adalah yang jadi makmum, maka sesungguhnya Allah lah yang menjadi imam. Itulah. Maka di dalam yang harus dipahami, maka Abah sering ulang-ulang tentang kewajiban kita yang awal adalah bagaimana membelah dada, menanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul iman, supaya nanti lahirlah cinta di dadamu itu. Maka engkau akan mampu membaca Al-Quran dengan benar, menafsirkan Al-Quran dengan benar, bahkan akan memahami setiap huruf di dalam Al-Quran, isyarah yang Allah adalah beritakan. Maka itulah yang dimaksud Allah, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Maka orang yang hatinya sudah jadi cermin Allah, dia akan memantulkan kebaikan-kebaikan, adalah sifat Asmaul Husna. Pada saat Asmaul Husna itu sudah terpantul pada cermin hatimu, maka tanganmu adalah menjadi penyayang, kakimu menjadi penyayang, mulutmu jadi penyayang. Dan pada saat dia membaca Al-Quran, membaca hadis, dia akan menembus 4 lapis. Pada saat dia pun berkeyakinan akan menembus 4 lapis. Dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai isbatul yakin. Jadi itulah tentang kegelapan dan cahaya yang ada dalam hati, sahabat. Maka oleh karena itulah amaliyah yang dilakukan di majelis Abah adalah kita terus belajar mensucikan hati. Oke, terus menarik adalah, cuma yang harus kita lakukan, pahami, sehebat apapun amal yang kita lakukan, tadi semua, kalau Allah itu pengaruh dengan amalmu, ini harus pahami tauhidnya. Allah itu tidak ada hubungannya dengan amalmu sebenarnya. Allah itu nggak ada hubungannya dengan doamu sebenarnya. Kalau Allah itu bisa pengaruh dengan doamu, berarti dia itu adalah hamba.
Nah ini dipahami. Jadi kebetulan saja pada saat kamu meminta dia ijabah, itu disebut, maka ada bahasa taufik. Taufik itu wafako, cocok. Allah ingin memberi, kamu pasti meminta. Begitu sebenarnya. Jadi dalam tauhid nggak ada hubungannya kita bisa menjajah-jajah Tuhan. Nggak ada hubungannya kita dengan amal itu berharap Tuhan memberi ini, memberi itu sebenarnya. Nah itu hadirkan Tuhan, maka pahala itu adalah ketenangan, kedamaian, jiwa yang tenang, adalah otak yang cerdas, tubuh yang kuat, gerak yang gesit. Tapi kalau hatinya busuk, geraknya lemot, otaknya lemot, rezekinya lemot, dari semua. Nah inilah berpenyakitlah tubuhnya, hilanglah keyakinannya. Inilah yang terjadi pada manusia. Ya. Dan hari ini manusia semacam itu banyak dari semua. Ya. Makanya tentang Batuan Sebawa adalah pal wajibu adalah tolabu hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin di dunia qoblal fautil waktu fa inna dunya mazra'atul akhirah. Sebetulnya dunia ataupun badan ini adalah ladang, adalah kebun. Maka tergantung hati mau ditanamin apa. Nah itu. Maka sekali lagi sahabat yang disebut dengan doa permintaan itu bagi orang awam yang belum kenal dengan Allah. Adapun wirid adalah merupakan sesuatu yang begitu dia meningkat dari mubtadi kepada mutawasid kepada muntahi, maka keyakinannya akan tumbuh, rasanya akan ada. Karena itulah yang Allah katakan kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Ada sajarah mubarakah di dadamu, ada pohon yang berkah, maka dia akan tumbuh pada dadamu. Tapi syaratnya tadi sajaratin mubarakatin yang zaitunatin la syarqiyati wala gorbiyah. Nah inilah tanaman yang tidak tumbuh di timur dan di barat itu adalah kalimatul takwa, kalimatul iman adalah merupakan talqin yang ditanamkan pada dadamu itu. Nah itu maka adalah kalimat nafi isbat adalah merupakan sebagai adalah dengan metode torikot ya. Torikot itu torik atau metodologi bagaimana membersihkan hati. Karena segala kebahagiaanmu, nerakamu, siksa kuburmu, bahkan sebetulnya Allah bicara neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka jahanam, semuanya adalah karena sempitnya dada dari semuanya. Ya, nah itulah kenapa Sunan Kalijaga membuat adalah ketupat laku kang papat, sesungguhnya supaya dadamu lebar dari semua. Ya, ini adalah semua tentang dada, sahabat dari semua. Ya. Bahkan surat Al-Insyirah itu bicara tentang dada. Alam nasrah laka sodrok itu. Maka di dalamnya ada fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usrah. Di situ adalah sudah sangat indah Allah membuat surat sahabat adalah bagaimana kita memanage kolbu kita ini. Tetapi yang harus kita pahami, masalah kita datang dari dada, tapi keberkahan kita pun ada pada dada. Neraka kita ada pada dada, tetapi surga kita pun ada pada dada. Karena sesungguhnya kalau semuanya sudah tercermin, misalnya sifat goniyunnya Allah,